Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Antonius Aji Nugroho. Di kesempatan pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2021, saya akan berbagi pengalaman tentang pengalaman saya pasca atau setelah digigit ular kobra jenis kobra Jawa, teman-teman. Nah, jadi ini adalah luka hasil gigitan atau patokan kobra Jawa kemarin, teman-teman. Nah, ini dia gosong biru-biru seperti itu, teman-teman. Jadi ini akan saya sharing ke teman-teman, berbagi pengalaman bagaimana saya mengalaminya dan bagaimana saya penanganan pertamanya, kemudian kemana saya harus pergi untuk melakukan penyelamatan setelah digigit ular, teman-teman. Jadi simak terus video ini sampai akhir. Let's go, skip. Oke teman-teman, saya akan bercerita tentang pertama awalnya saya digigit oleh ular kobra jenis kobra Jawa. Nah, ini gambarnya ada, saya tampilkan di sini. Ini setelah digigit, kemudian dipukul, dibunuh, dan ditaruh di atas pohon kates, teman-teman, atau pohon pepaya, teman-teman. Jadi ini adalah tampilan atau gambar tersangka dari yang menggigit saya, teman-teman. Sore hari itu saya melakukan kegiatan untuk bersih-bersih kandang sekaligus mengumpulkan sisa makanan dari, kalau orang Jawa itu rapen, teman-teman. Jadi rapen atau sisa makanan kambing yang sisa di tempat pakan itu saya ambil, saya bersihkan dan saya taruh di tempat pembuatan kompos. Nah, rencananya sisa rumput tersebut mau saya jadikan kompos sebagai pupuk, ya teman-teman. Jadi waktu saya bersihkan pakai cangkul, ada kayu, dan saat saya mau ambil kayunya, langsung si ular itu menggigit saya. Jadi cepat, reaksinya itu cepat banget, dan saya itu tidak tahu bahwa di situ ada ular, teman-teman. Nah, kalau ukurannya seperti di foto tadi lah, teman-teman, kurang lebih jempol kaki lah, teman, badannya. Bisa jadi pengalaman buat teman-teman. Kebetulan karena kemarin masih banyak musim hujan, jadi ketika musim hujan ternyata ular itu masa-masa produktif untuk berkembang biak. Nah, seperti itu. Mungkin dia mau mulai bertelur di situ rupanya, teman-teman, karena di situ tempatnya kan lembab dan hangat, teman-teman. Jadi mungkin itu dipikirnya cocok untuk menaruh telur-telurnya di situ. Nah, teman-teman, seperti itu. Nah, setelah saya digigit itu, yang saya lakukan adalah langsung saya ikat, teman-teman. Saya ikat di bagian di atas ini, teman, di atas luka yang digigit. Ini gosong. Nah, di bagian sini saya ikat dengan menggunakan kain dengan sangat kencang. Kemudian saya ikat lagi di bagian pergelangan sini. Kemudian saya ikat lagi di sini lagi. Jadi ada tiga bagian yang saya ikat. Anak saya gugup dan takut juga karena yang menggigit itu ular, teman-teman, ular kobra. Karena kalau mendengar cerita-cerita dari pengalaman orang-orang yang lain itu kan namanya digigit ular kobra itu waktunya sedikit, teman, ya amit-amit lah ya, teman-teman. Jadi saya juga masih sangat bersyukur masih diberikan kesehatan sampai saat ini, masih diberi kesempatan untuk hidup, teman-teman. Dan setelah digigit ular itu harus banyak-banyak minum air putih, teman-teman. Saya minum banyak air putih yang banyak. Dan si ular itu juga kebetulan langsung dipukul oleh kakak saya kemarin yang sempat dipukul sampai mati si ular tersebut. Nah, kemudian setelah saya selesai di rumah, sudah saya diikat tangannya dan kemudian saya diamkan. Tapi memang kalau seharusnya yang saya cek kemarin, setelah digigit ular selain diikat harus diimobilisasi atau didiamkan, jangan sampai bergerak. Kalau bisa digapit, teman-teman, seperti orang patah tulang. Nah, karena penyebaran dari si racun ular tersebut selain dari sel darah merah juga bisa berasal dari getah bening atau kelenjar getah bening yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau semakin bergerak, otomatis penyebaran itu akan lebih cepat menjalar ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Apalagi di bagian lengan ini sangat dekat dengan organ tubuh saya, yaitu antara otak, jantung, dan paru-paru, teman-teman. Jadi itu sangat berisiko. Jadi langsung saya ikat, kemudian tapi saya tidak digapet, teman-teman, atau digaplok.
Jadi saya imobilisasinya semua saya pegang dan jangan sampai banyak pergerakan. Nah itu teman-teman yang saya lakukan. Nah setelah itu saya pergi ke bidan, karena di tempat saya dekat dengan bidan. Kemudian saya pergi ke sana, ternyata di sana di tempat beliau itu obat anti bisanya itu tidak ada teman-teman, kosong. Kemudian saya dirujuk ke rumah sakit daerah. Nah, kebetulan langsung ada. Jadi kita belinya, karena saya nggak pakai BPJS, karena bukan anggota BPJS, saya umum, saya beli di apotek, yaitu harganya untuk anti anti racun atau anti bisa untuk ular kobra itu kemarin sangat mahal teman-teman. Jadi lumayan lah teman-teman, harganya itu 980.000 untuk satu botol, dan saya kemarin habis 2 botol. Nah itu teman-teman bisa perkirakan pokoknya 2 jutaan lah teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Itu untuk anti bisanya saja teman-teman, belum untuk antibiotik yang lain yang dimasukkan ke dalam tubuh saya. Untuk obat-obatannya kemarin saya juga dibawakan beberapa antibiotik dan masih saya konsumsi sampai hari kelima ini teman-teman. Nah seperti itu. Nah untuk pembengkakan dan rasanya teman, setelah digigit itu yang pertama memang rasanya itu kayak digigit semut yang cetet itu loh, semut yang hitam itu yang bisa ngencing ini teman-teman. Nah itu rasanya panas seperti itu teman-teman awalnya. Kemudian lama-lama bengkak, kemudian sini mulai membiru, kemudian sini mulai bengkaknya naik lagi sampai sini. Pagi hari sampai pergelangan tangan, dan besoknya sampai di atas pergelangan tangan sampai lengan sampai sini teman-teman, sampai sini. Nah karena saya juga tidak puas, karena setelah meskipun sudah disuntik anti bisa kemarin, saya pergi ke pengobatan alternatif, karena di sini juga banyak pengalaman orang-orang yang sudah tergigit ular. Jadi saya dibawa ke sana, istilahnya beliau adalah orang yang sudah mempunyai keahlian khusus ya teman, keahlian khusus untuk menangani bisa ular. Yang jelas katanya memang bisanya dikeluarkan. Nah seperti itu teman-teman. Kalau untuk metodenya saya tidak bisa berbagi, karena yaitu saya takutnya kenapa-napa ya teman-teman, karena ini di sosial media. Dan intinya teman-teman kalau sudah ke rumah sakit, kalau seandainya tidak ada perkembangan ya bisa juga lewat pengobatan kampung, karena saya kan masih di kampung, jadi masih banyak juga orang-orang yang masih bisa atau mempunyai keahlian khusus tentang menangani bisa ular. Jadi jangan salah pilih-pilih orang kalau mau cari tempat alternatif berobat teman-teman dalam penanganan bisa ular tersebut. Nah seperti ini. Dan ini adalah hari kelima setelah saya digigit ular. Ini masih bengkak teman-teman, tapi sudah mulai menyusut bengkaknya. Ini sudah mulai kendor kondisinya teman-teman. Ini sudah bisa digerak-gerakan seperti ini. Ini otot-otot semuanya beku teman, kemarin berasa kenceng. Jadi kalau disentuh gini sakit banget teman-teman, sampai ke ketiak sini. Ini rasanya minta ampun kemarin teman-teman. Sekarang sudah mulai ini mendingan, dan puji Tuhan sudah mulai banyak perubahan. Nah ini. Jadi buat teman-teman ya amit-amit ya teman-teman, kalau seandainya terjadi seperti saya ini di kebun, silakan itu tadi untuk penanganan pertamanya teman-teman bisa lakukan pengikatan pada bagian yang luka atau bagian tubuh yang tergigit ular, diikat sekencang mungkin, jika perlu berlapis-lapis teman-teman, kemudian diimobilisasi atau didiamkan, jangan sampai banyak pergerakan bagian tubuh yang terluka atau tergigit ular berbisa tersebut teman-teman. Jadi penanganannya harus tepat, kemudian langsung bawa aja ke rumah sakit supaya mendapatkan anti bisa teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian pengalaman yang kedua yang bisa saya bagikan, yaitu ketika musim penghujan juga. Kemarin saya banyak baca artikel, yaitu ketika masa musim penghujan, ternyata ular itu masa-masa produktif untuk berkembang. Jadi kemungkinan mereka akan bertelur di daerah-daerah yang semak. Di kebun pasti banyak ya teman-teman menemukan tempat-tempat yang semak,
banyak sampah-sampah. Nah, jadi hati-hati di bagian-bagian yang lembab dan hangat tersebut teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Salam sukses semuanya. Bye bye.